Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan perdalam lagi materi limit. Sebentar saya akan bahas yang UK1 yang nomor 15 ya. Ini saya lupa kalau UK1 LKS belum saya bahas ya. Jadi langsung kemarin ke UK2. Jadi ini saya pilih soal-soal yang sekiranya kalian sulit mengerjakan ya. Yang nomor 15 langsung soal hot. Yang nomor 15 UK1. Diketahui fx ya 2x plus 3 ketika x-nya kurang dari 1, lalu ax plus 6 ketika x lebih dari sama dengan 1. Agar limit x mendekati 1 fx itu ada, nah maka nilai a adalah ya syaratnya limitnya ada di x mendekati 1, maka limit kiri sama dengan limit kanan. Oke, limit kirinya apa? Limit x mendekati 1 dari kiri fx. Nah, limit kiri karena ini kurang dari 1 berarti kan jalannya dari kiri ya. Berarti limit kirinya fungsinya itu 2x plus 3 harus sama dengan limit kanan. Limit kanannya x mendekati 1 dari kanan, maka fungsinya yang dari kanan karena lebih dari 1 terus ke kanan terus itu menggunakan ax plus 6 ya. Setelah itu langsung disubstitusi 2 kali 1 2 ditambah 3 5 sama dengan substitusi a ditambah 6, maka a nya adalah minus 1 seperti itu. Lalu di UK2 yang C, nah kemarin kan saya beri tugas itu ya, UK2 yang C. UK2C itu nomor 1 gampang, nomor 2. Nah, nomor 2 ini mungkin ya. Nomor 2. Ada limit x mendekati 9, x ditambah 2 akar x min 15 per x kuadrat ditambah 14x plus 45. Nah, perhatikan di sini ada akar. Ya, ada akar. Kemarin saya katakan kalau ada akar selain pembuat nolnya x min 9 juga pembuat nolnya akar x min akar 9 atau 3 gitu ya. Bisa menggunakan dua cara, dikali akar sekawan atau difaktorkan supaya muncul ini si pembuat nolnya yang kedua. Nah, tetapi di sini kasusnya ada 3 suku. Ya, ada ini, yang ada ini. Nah, kalau seperti ini mau tidak mau harus dimisalkan supaya bisa pemfaktoran. Jadi akar x sebagai a, jadi ini jadi a kuadrat ya plus 2a min 15. Jadi ini kalau difaktorkan menjadi pasti muncul yang ini. Ya, pasti di sini min 3, a min 3. A min 3. Lalu satunya A plus 5. Apakah benar? Min 3A, yang ini 5A. Ya betul, 2A. Jadi A-nya dikembalikan lagi di akar X. Oh ya, ini jangan lupa disubstitusi dulu ya. Siapa tahu ini bukan 0 per 0 bentuknya. Jadi substitusi dulu. Ini 9 plus 2 akar 9 itu 3. Berarti 2 kali 3, 6. 6 tambah 9, 15 min 15, 0. Ini 9 disubstitusi sini hasilnya 0 ya, jadi 0 per 0 bentuk tak tentu, maka harus dihilangkan si pembuat nolnya. Setelah seperti ini dikembalikan lagi, jangan lupa limit ditulis. Lalu yang ini jadi akar x min 3, yang satunya akar x plus 5. Nah, sudah muncul si pembuat 0. Nah, yang bawah yang penyebut ini di sini 9 kali 5 ya, kalau ditambah 14 berarti di sini x min plus 9, betul ya. Oh, min, ini min, yang ini min 9 berarti yang satunya ini x min 5. Oke. Nah, setelah itu yang di penyebut tidak muncul akar x min 3, berarti harus muncul dari sini ya kan. Ini bisa difaktorkan lagi menjadi bentuk akar karena ini x itu
kan akar X dikuadratkan gitu toh. Yang 9 3 dikuadratkan. Nah, kalau bentuk A kuadrat min B kuadrat bisa difaktorkan menjadi A min B, A plus B. Yang ini tetap per yang ini menjadi A min B, A plus B. Yang ini jangan lupa ditulis, si pembuat 0 dicoret. Substitusi ya menghasilkan suatu bilangan, suatu nilai. Bisa ya. Yang 2B juga seperti itu. Setelah itu nomor 3 gampang, nomor 4. Nah, nomor 4. Saya ambil salah satu aja ya, yang A atau yang B ya. Limit X mendekati 4. Oh, yang B aja, yang B. Setengah. Karena setengah di sini. Yang di sini akar 6X min akar 3 per 2 akar 2X min 2. Nah, seperti ini. Ada bentuk cuma 2 suku ya. Nah, ada bentuk akar, bentuknya cuma 2 suku. Nah, kalau kayak gini bisa pakai dikali akar sekawan atau langsung dimunculkan si pembuat 0. Pembuat 0-nya ini apa? X min setengah gitu kan. Atau apa? 2X min 1. Kan 2X min 1 kalau sama dengan 0, pembuat 0 berarti X sama dengan setengah gitu kan, sama dengan ini kan. Jadi pembuat 0-nya bisa ini, bisa ini ya. Jadi ini mau jangan dikali akar sekawan ya, nanti lebih panjang. Jadi pembuat 0 selain ini apa? Ya akar 2X min akar 1 alias apa? Akar 2X min 1. Jadi ada 3 pembuat 0. Ini sama ini. Kalau kita pakai cara tanpa mengalihkan akar sekawan, kita pakai yang terakhir. Oke. Nah, sekarang harus muncul akar 2X min 1. Kalau sudah seperti ini gampang. Ini yang penyebut gampang ya, 2-nya keluar, sudah muncul 2X min 1. Nah, sekarang yang atas. Supaya muncul akar, berarti di sini kan sama dengan 3 kali 2X kan min akar 3. Seperti ini kan. Limit X mendekati setengah. Yang ini dipecah. Nah, nanti muncul ini. Muncul akar X. Akar 3 ini maksudnya. Ya, akar 3 kali akar 2X. Jadi akar 3-nya bisa dikeluarkan. Akar 3. Yang ini tinggal 1. Nah, jadi bisa dicoret. Nah, ini bisa coret, jadi hasilnya akar 3 per 2. Atau setengah akar 3. Seperti itu. Kalau dikali akar sekawan, ya enggak apa-apa. Berarti dikali ini aja. Jadi ini saya dari sini aja ya, melanjutkan ya. Kalau dikali akar sekawan, berarti akar 6X min akar 3, ini limit setengah, per 2 akar 2X min 1, jangan lupa kurung. Nah, kalau kali akar sekawannya gini nggak apa-apa, 2X plus 1. Ya, biar lebih sederhana. Ya, nggak apa-apa juga sih, 2 akar 2X plus 2 gitu juga nggak apa-apa. Karena dari sini kan ya, dari sini itu juga nggak apa-apa. Tapi untuk lebih sederhana biar nilainya nggak terlalu besar, akar 2X plus 1. Nah, yang atas biarkan. Sebentar. Per. Nah, yang bawah ini A min B, yang ini A plus B. Jadi A kuadrat berarti 2X min B kuadrat berarti min 1. Berarti kalau pakai dikali akar sekawan, si pembuat 0-nya jadi yang kedua, 2X min 1. Nah, di sini. Nah, yang di atas supaya muncul 2X min 1, berarti ini dikali kayak gini. Nah, kalau dikali akar sekawan jadinya lebih panjang. Ya, kalau saya lebih suka pakai yang seperti ini. Oke. Ini bisa dilanjut sendiri ya.
Nomor 4. Nah, sekarang yang nomor 5 itu dikali akar sekawan, mau tidak mau. Karena apa? Tidak bisa pakai pembuat 0. Jadi gini kan, 7 plus 2x min akar 3x per 7 min x. Nah, ini kan pembuat 0-nya x min 7. Di sini bisa ada min 1 keluar, dalam kurung x min 7. Nah, kalau yang di atas, yang di pembilang, benar ada bentuk akar. Tapi di sini kan pembuat 0 yang kedua, jadi akar x min akar 7. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kalau diproses menggunakan memunculkan si pembuat 0-nya, ini tidak bisa difaktorkan. Karena di sini plus. Ya, kalau kali kan bisa seperti ini tadi. Kalau kali bisa seperti nomor 4 tadi. Ya, bisa dipecah gini kan, akar 3 kali akar 2x gitu. Karena kalau dalam bentuk plus nggak bisa. Nah, ini mau tidak mau. Jadi kalau di dalam akar ada 2 suku, mau tidak mau harus pakai dikali akar sekawan. Akar sekawannya apa? Ini. Yang ini jangan bentuk min ya. Yang berubah itu yang ini. Jadi plus akar 3x per sama. Nah, setelah itu mendekati 7, yang ini A min B dikali A plus B, jadi A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti akarnya hilang, A kuadrat min B kuadrat akarnya hilang, per yang ini. Nah, ini si pembuat nolnya pakai yang ini ya. Kalau dikali akar sekawan, si pembuat nolnya pakai yang pertama. Kalau pakai cara yang kedua ini tidak dikali akar sekawan ya. Berarti ini supaya muncul x min 7, berarti yang ini min 1 keluar, ini salah. Min 1 keluar, x min 7. Nah, sudah muncul. Yang atas pasti nanti muncul x min 7. Jadi jangan dikali kalau ini jangan dikali gini. Lalu ini akar 7 plus 2x plus akar 3x. Nah, sekarang yang tinggal yang atas nih, limit x mendekati 7, yang ini jadi min x ya plus 7. Oh, ternyata sama yang bawah ya. Sebenarnya ini min 1 tadi nggak usah keluar, nggak apa-apa, bisa dicoret nanti, nggak apa-apa, masukkan lagi ya. Yang ini dimasukkan lagi jadi min x plus 7. Ini dicoret. Akar 7 plus 2x plus akar 3x. Ini 1 berarti seper, di substitusi 7 tambah 14 ya, 21 akar 21 plus akar 21 berarti 2 akar 21 itu, dan seterusnya ya. Ini bisa kalian kerjakan sendiri. Oke, yang penting caranya ini. Setelah itu sudah mungkin nomor 6 ini walaupun tidak saya tugaskan, tapi ini tahun kemarin saya keluarkan di ujian ya. Nomor 6, fx merupakan fungsi polinomial berderajat 3, berarti fx itu polinom derajat 3. Oke, yang memenuhi limit x mendekati min 2 fx per x plus 2 sama dengan 30, lalu juga memenuhi limit x mendekati 1 fx per x min 1 sama dengan min 3. Tentukan rumus fx, berarti mencari polinomialnya. Oke. Bagi anak IIS yang tidak tahu polinomial apa, itu polinomial itu maksudnya suatu suku banyak, jadi bisa pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Yang kalian tahu itu biasanya polinomial berderajat 2. Berderajat 2 itu maksudnya pangkat tertingginya adalah 2. Contohnya kayak gini, x kuadrat min 14x plus 45. Nah, ini polinomial berderajat 2. Jadi maksimal derajatnya atau pangkatnya itu pangkat 2, seperti itu. Syaratnya pangkatnya harus bilangan bulat positif ya, nggak boleh per. Misalkan setengah, x pangkat setengah, artinya kan akar x itu bukan polinomial, kayak gitu ya. Lanjut nomor 6,
berderajat 3 artinya kan bentuknya seperti ini, bla 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 x pangkat 3, x pangkat 2, x gitu kan ya. Jika berderajat 3 pasti faktornya punya 3 ya kan. Kalau berderajat 2 pasti faktornya 2. Faktor itu apa ya, kayak gini kan, yang kayak ini tadi. Nah ini berderajat 2, faktornya 2, x min 9 sama x min 5 gitu kan. Kalau berderajat 3 pasti punya faktor 3. Artinya, nah kalau kalian lihat limitnya di sini, x mendekati min 2, artinya ini pembuat nolnya apa? X min 2 gitu kan, atau x plus 2. X plus 2 di penyebut sudah ada, artinya di pembilang harus dimunculkan gitu ya. Berarti yang ini sama dengan limit x mendekati min 2, yang atas muncul plus 2. Nah ini tinggal, karena tadi berderajat 3 artinya punya 3 faktor kan, berarti x plus 2 yang satunya nggak tahu, satunya nggak tahu, paham? Pasti punya 3 faktor. Tapi faktor yang pertama kita sudah tahu karena ini pembuat nolnya x plus 2, yang bawa x plus 2 penyebut. Nah setelah itu lihat yang kedua ini. Yang kedua sepembuat nolnya ini apa? X min 1. Yang di penyebut sudah ada, di pembilang tinggal dimunculkan. Berarti yang di sini ada x min 1, satunya nggak tahu, satunya nggak tahu, per x min 1. Paham? Karena polinomialnya yang di sini, limit yang di sini ini fx, yang di sini juga fx. Artinya apa? Kan pasti sama kan ya? Yang di sini fx-nya sama yang di sini. Berarti kalau satunya punya apa ini namanya, faktor x plus 2, yang satunya punya x min 1, dan itu dua ini adalah barang yang sama, benda yang sama ya, polinom yang sama, fx-nya sama, artinya punya 2 faktor, pasti punya 2 faktor, x plus 2, satunya pasti x min 1. Yang ini juga satunya x plus 2, namanya dua bendanya sama, tinggal mencari ini sekarang. Nah, paham? Sebentar, saya pause dulu. Lanjut. Nah, artinya dia punya faktor x plus 2, x min 1, dan yang satunya nggak tahu. Jika dia sudah diketahui seperti ini, artinya ini kan dicoret gitu kan, yang ini juga dicoret. Oke, nah artinya yang ini bentuk yang pertama saya jabarkan di sini. Tinggal karena si pembuat nolnya sudah dicoret, maka tinggal substitusi kan. Berarti min 2 ini substitusi ke sini. Berarti min 2 min 1 dikali. Nah, perhatikan dia sudah punya 2 faktor, tinggal faktor yang terakhir. Kita misalkan ax plus b, berarti di sini juga ax plus b. Maaf ya, tidak cukup. Ax plus b. Maka di sini ax plus b. X-nya min 2, berarti min 2A plus B, seperti itu. Ini sudah nggak ada, sama dengan apa tadi? 30. Nah, ini yang pertama. Untuk yang kedua. Ini sudah dicoret pembuat nolnya, tinggal substitusi. X-nya, nah sekarang yang X plus 2-nya. X plus 2-nya yang disubstitusi. X-nya diganti 1, berarti 1 tambah 2, 3. 3 kali AX, berarti X-nya 1, berarti A plus B ya, sama dengan berapa tadi? Min 3. Nah, dari sini 2 ini bisa dicari A dan B pakai eliminasi substitusi seperti biasa. Ini min 3 langsung dibagi ke sana ya. Ini bagi min 3 berarti min 10, berarti 2A plus B sama dengan 10. Yang satunya A plus B sama dengan min 1. Dieliminasi, dikurangi, bawa kurang atas saja, berarti tinggal A sama dengan 11, B-nya sama dengan berapa ini? Min 12, seperti itu. Gampang ya. Setelah itu saya terangkan yang limit tak hingga sekarang. Limit tak hingga ini memang di LKS tidak ada, karena ini pengayaan. Oke, di LKS tidak ada, di kurikulum itu tidak ada, tapi kebanyakan ini keluar. Di kelas 3 nanti juga
keluar, dibahas juga ya. Gak apa-apa saya terangkan, sama seperti tahun lalu saya juga menerangkan yang limit tak hingga. Nah, limit tak hingga ini jika ada limit X mendekati tak hingga, nah jadi X-nya tak hingga. Tak hingga itu apa? Jadi kalau di garis bilangan, kalau di apa ini kurva, X-nya itu sampai tidak terhingga ke kanan, suatu bilangan yang sangat besar, atau ke kiri, min tak hingga. Itu namanya limit tak hingga. Nah, jika ada limit tak hingga, bentuknya Gx, misalkan Gx per Hx, limit tak hingga Gx per Hx bentuknya seperti ini. Oke. Lalu jika disubstitusi, substitusi apa? X-nya sama dengan tak hingga. Jika bentuknya tak hingga per tak hingga, maka ini keterangannya atau ya keterangannya tes limitnya gagal. Jadi nggak boleh ya. Seperti yang kemarin bentuk tak tentu 0 per 0. Ya, kalau X mendekati suatu bilangan bentuknya 0 per 0 itu namanya bentuk tak tentu. Nah, kalau yang tak hingga kalau yang limit mendekati tak hingga per tak hingga ini tes limitnya gagal atau dia nggak boleh, harus diproses lagi. Apa prosesnya? Kalau yang kemarin dihilangkan pembuat nolnya gitu kan, bisa dikali akar sekawan. Nah, kalau yang limit tak hingga, caranya jika tes limitnya gagal seperti ini, langkah berikutnya adalah dibagi oleh pangkat tertinggi dari penyebut ya. Oke, sudah ini dulu yang pertama, habis ini langsung saya kasih contoh. Nomor 2, jika bentuknya seperti ini bentuknya Gx per Hx ya, tak hingga, lalu bentuknya Gx plus minus Hx, jadi dia tidak punya per gitu ya. Nah, ini mirip sama yang sebelumnya, yang bukan tak hingga. Dia kalau ada Gx per Hx seperti itu, kalau 0 per 0 tak tentu ya. Kalau bentuknya seperti ini yang kedua dikali akar sekawan gitu kan. Nah, tetapi kalau tes limit X mendekati tak hingga, kalau yang bentuknya seperti ini harus dikali oleh bentuk akar sekawan. Sama ya. Jadi harus dikali, dan ini ada bentuk akar di sini, maka dikali bentuk irasionalnya atau akar sekawan. Oke. Terus nanti setelah dikali akar sekawan, maka bentuknya jadi bentuk seperti ini. Nanti misalkan ini jadi fx per ix ya. Jadi setelah dikali akar sekawan, bentuknya akan menjadi bentuk pertama. Setelah sudah menjadi bentuk pertama, ya di tes lagi, disubstitusi lagi. Kalau tak hingga per tak hingga, berarti dibagi pangkat tertinggi penyebut. Jadi balik ke nomor 1. Seperti itu. Langsung ke contoh ya. Limit X mendekati tak hingga, misalkan ada 2x kuadrat plus 5x, ini sembarangan aja, per di sini 4x kuadrat, kuadrat ini kuadrat plus 3x min 1 ya kan. Ini kalau disubstitusi tak hingga plus tak hingga plus 3 per tak hingga plus tak hingga min 1, hasilnya tak hingga per tak hingga. Maka harus dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Penyebutnya kan yang di sini ya. Pangkat tertingginya adalah 2. Berarti limit X mendekati tak hingga ini dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. 2. Oke. Per yang bawah juga, yang penyebut juga dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, setelah itu seperti ini. Mungkin video di Kuiper kurang jelas ya kemarin, terlalu ringkas. Yang ini setelah itu dipecahkan jadi seperti ini kan. Oke. Plus 5x per x kuadrat plus 3 per x kuadrat per
4x kuadrat per x kuadrat plus 3x per x kuadrat min 1 per x kuadrat. Setelah seperti ini, nah ini kan sama dicoret. Jadi kenapa dibagi pangkat tertinggi dari penyebut? Setelah ini kalian akan tahu. Yang ini tinggal 5 per x, yang ini tetap, yang ini tinggal 4, yang ini tinggal 3 per x, yang ini tetap. Setelah itu disubstitusi. Oke. Setelah dibagi pangkat tertinggi disubstitusi. Ini jadi 2 plus 5 per tak hingga. Tulis saja dulu, yang ini 3 per tak hingga per 4 plus 3 per tak hingga min 1 per tak hingga. Nah, di sini kalian ingat-ingat kalau ada bentuk A per tak hingga dengan A itu bilangan yang selain 0 ya. Jadi anggota bilangan bulat selain 0. Oke, maka di sini hasilnya adalah 0. Oke. Oh, 0 juga nggak apa-apa ini. 0 juga nggak apa-apa. Jadi A anggota bilangan bulat, maka hasilnya adalah 0. Jika kebalikannya tak hingga per A dengan A anggota bilangan bulat selain 0, karena per 0 nggak boleh ya, selain 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Ini harus dicatat ya. Jadi kalau ada 5 per tak hingga, di sini hasilnya 0. Berarti 2 plus 0 plus 0 per 4 plus 0 min 0. Maka di sini sama dengan 2 per 4 atau setengah. Oke, jadi kenapa kok dibagi pangkat tertinggi dari penyebut? Supaya bentuknya tidak per 0. Nah, contoh lagi kalau masih bingung. Contoh kedua, limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x per. Di sini 2x kuadrat plus 7x min 10. Oke. Sama dengan ini kalau tes limit tak hingga per tak hingga ya. Dibagi pangkat tertinggi dari penyebut. Oke. Bagi pangkat tertinggi dari penyebut, langsung aja ya. Langsung 3x pangkat 3 per x pangkat tertinggi penyebut 2, berarti pangkat 2 plus 2x kuadrat per x pangkat 2 min 5x per x pangkat 2 per 2x pangkat 2 per x pangkat 2, 7x per x pangkat 2 min 10 per x pangkat 2. Yang ini tinggal 3x, yang ini tinggal 2, yang ini tinggal 5 per x, yang ini habis tinggal 2, yang ini tinggal 7 per x, yang ini tetap. Sama dengan substitusi 3 kali tak hingga, ya kan, terus 2 tetap, ini min 5 per tak hingga itu 0. Oke, lalu 2 plus 7 per x, 7 per tak hingga 0, yang ini juga 10 per tak hingga 0. Bentuknya tak hingga tambah 2 itu tak hingga per 2 itu adalah tetap tak hingga. Oke, karena penyebutnya pangkat tertingginya 2, nah di sini kalian lihat pembilangnya dia pangkat 3, jadi lebih tinggi dari penyebut. Kalau lebih tinggi dari penyebut, dia nanti pasti hasilnya tak hingga. Oke, karena nanti di sini munculnya tak hingga. Kalau yang contoh yang pertama tadi pangkatnya sama, nanti ada di teorema ya kesimpulannya. Untuk yang ketiga contohnya, misalkan x plus 5, yang gampang aja 2x kuadrat plus 1. Di sini pangkat tertingginya adalah 2, pangkat penyebut, pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi langsung x per x kuadrat plus 5 per x kuadrat per 2x kuadrat per x kuadrat plus 1 per x kuadrat. Yang ini tinggal 1 per x. Ya, 1 per tak hingga adalah 0. Ini juga 0. Yang ini 2 plus 0. Ya, sama dengan 0 per 2. Maka hasilnya 0. Nah, di sini yang pangkat tertingginya antara penyebut dan pembilang lebih besar yang penyebut. Nah, maka di sini diberikan rumus atau teorema. Jika ada limit x mendekati tak hingga, misalkan di sini ax pangkat n
ditambah dan seterusnya sampai konstanta ya, per di sini bx pangkat m terus dan seterusnya sampai konstanta. Jika n salah tadi kan ada tak hingga hasilnya, terus ada 0, terus ada suatu bilangan. Nah, kalian kalau memperhatikan di sini 1/2 itu dari koefisien pangkat tertingginya 2/4. 2/4 itu sama dengan 1/2. Nah, jadi di sini hasilnya A per B, jadi koefisien dari pangkat tertinggi, ya, ini pangkat tertinggi. Yang di sini pangkat n-1 dan seterusnya ya. Di sini pangkat m-1 dan seterusnya. Jika apa tadi? N-nya pangkatnya ini sama dengan pangkatnya yang bawah. N sama dengan m. Lalu tak hingga ketika tadi tak hingga, coba dilihat di sini, ini hasilnya tak hingga ketika apa? Pangkatnya yang atas lebih besar dari yang bawah. Berarti pangkatnya yang atas itu n lebih besar dari m. Lalu yang satu lagi adalah 0 ketika ya n kurang dari m. Jadi yang bawah yang lebih besar, seperti itu. Nah, setelah punya teorema seperti ini, kalian tidak perlu mengerjakan panjang seperti ini. Jadi langsung, pangkatnya yang atas sama yang bawah sama, langsung A per B. Pangkatnya yang atas lebih besar, berarti tak hingga. Pangkatnya yang bawah yang lebih besar, berarti langsung 0. Seperti itu. Jadi biar mempersingkat waktu, oke? Nah, ini jika bentuknya seperti ini ya. Kalau bentuknya ada akar gimana? Kalau bentuknya ada akar. Saya enter dulu bentuknya akar. Biar enggak hitam. Bentuknya akar misalkan limit x mendekati tak hingga, ini kenapa hilang? Langsung ke enter. X mendekati tak hingga, misalkan akar 2x kuadrat plus 1 ya, plus x kuadrat plus 5 per di sini x pangkat 3 plus 5x plus 10 misalkan. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah 3. Berarti limit x mendekati tak hingga, yang ini dibagi 3 semua kan? Dibagi 3, x pangkat 3, berarti ini satu kesatuan, plus x kuadrat per x pangkat 3 plus 5 per x pangkat 3. Nah, caranya seperti ini. Lalu di sini x pangkat 3 per x pangkat 3 plus 5x per x pangkat 3 plus 10 per x pangkat 3. Nah, ini 1, ini gini, yang ini. Nah, jadi substitusi. Nah, ini masuk ke akar, masuk ke bentuk akar. Jadi gini, terus 1, 2x pangkat 2 per. Nah, x pangkat 3 masuk di akar adalah x pangkat 6. Ya, langsung dikali 2. Oke, karena 6, ini kan x pangkat 6 di akar, berarti pangkat setengah. Hasilnya x pangkat 3. Dikali kan, seperti itu. Plus, yang ini tinggal 1/x. Yang ini tetap ya 1 plus 5 per x plus 10 per x pangkat 3. Setelah itu disubstitusi. Yang ini tinggal 4. Substitusi, yang ini 0, 0, 0 per ya, yang ini 1, 0, 0. 0 per 1 adalah 0. Nah, atau pakai teorema yang tadi. Nah, yang atas pangkat tertingginya berapa? 2. Kalau ini pangkatnya ini 1 karena di akar. Ya. Yang ini pangkat tertingginya 2, yang bawah pangkat tertingginya 3. Karena 3 lebih besar daripada 2, maka hasilnya 0. Yang ini n lebih yang m lebih besar dari yang n. Contoh lain. Contoh lainnya, limit x mendekati tak hingga per di sini x pangkat 3 plus 2 plus 5x kuadrat.
Oke. Terus di sini 2x kuadrat plus 5x min 7. Sudah. Pangkat tertinggi dari penyebut yang mana? Apakah x pangkat 3, apakah x pangkat 2? Nah, hati-hati di sini ada bentuk akar, artinya x pangkat 3 bukan pangkat tertinggi karena x pangkat 3 itu ada di dalam akar. Artinya ini x pangkat 3/2 di sini. Jadi 3/2 kan setengah, 1/2. Lebih kecil dari ini kan. Jadi pangkat tertingginya adalah 2, bukan 3. Oke. Jadi di sini sama dengan limit x mendekati tak hingga dibagi pangkat tertinggi dari penyebut bagi x pangkat 2, bukan x pangkat 3. Hati-hati. Di sini 2x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah 5x per x pangkat 2 min 7 per x pangkat 2 per. Hati-hati, langsung saya masukkan di bentuk akar ya. Jadi x pangkat 3 satunya 2. Kalau pangkat 2 dimasukkan dalam bentuk akar jadi pangkat 4. Ini 5x pangkat 2 per x pangkat 2. Sudah? Yang ini begini. Yang ini tinggal 1/x, yang ini tetap, yang ini 5. Oke. Substitusi, yang ini 2, yang ini 5 per tak hingga 0, 7 per tak hingga 0 per yang ini 1 per tak hingga akar 0 plus 0 berarti 0 plus 5. Jadi 2/5. Nah, kalau pakai trik pakai teorema yang tadi, pangkat tertingginya kan 2 yang atas. Nah, yang bawah juga pangkat tertingginya 2, karena sama, maka langsung diambil koefisien dari pangkat tertinggi 2/5. Oke, itu kan? Sudah ya? Jadi ini kalau pakai cara panjangnya ya, kalau pakai teorema itu bisa langsung. Nah, sudah, mungkin itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat saya ya. Oh, tunggu, kelupaan. Yang terakhir kalau bentuknya itu tadi kan bentuknya jika bentuk pertama ya, gx per hx. Nah, kalau ada bentuk kedua, bentuknya cuma satu gini aja, tidak ada perperan, tidak ada bentuk per. Misal limit x mendekati tak hingga akar 2x kuadrat plus 5x, satunya 5x plus 10 ya, bentuknya seperti ini aja. Oke, dikali akar sekawan ya, dikali akar sekawannya apa, ini dijadikan bentuk akar dulu. Jadi ini kalau dijadikan bentuk akar, yang ini harus dikuadrat. Oke, ini dikali akar sekawan, min akar gini, akar ini, min akar ini, dan seterusnya ya. Nanti menghasilkan bla 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 plus bla bla bla, lalu dijadikan dibagi oleh pangkat tertinggi dari yang penyebut. Seperti itu. Ya sudah tahu ya. Tapi ini saya akan terangkan triknya aja, cara cepatnya, teorema yang kedua. Jika ada bentuk limit x mendekati tak hingga akar ax kuadrat plus bx plus c, jadi harus dalam bentuk kuadrat ya. Kalau dalam bentuk pangkat 1, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya tidak bisa menggunakan trik ini. Mau tidak mau kamu harus mengkalikan akar sekawan. Oke. Lalu di sini ada min akar ax kuadrat plus qx plus r ya, ini harus sama. Jadi koefisien pangkat 2-nya, x pangkat 2-nya harus sama. Misalkan 1, yang ini juga 1. Kalau ini 2x kuadrat, yang ini juga 2x kuadrat. Maka bisa langsung, dan ini harus min ya, harus negatif. Bisa langsung b min q per 2 akar a. Oke, contoh soal 1 aja. Misal ada limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat plus 5x min 11 dikurangi oleh 5x plus 1. Oh, plus aja, plus.
Kalau plus gimana, Bu? Kalau pakai trik ini, ya jadikan aja bentuk min, tapi jangan sembarangan jadikannya. Limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat plus. Oh, ini 5X ya. Ini nanti kalau dikuadratkan, jadi kalau jadikan bentuk ini kan di akar, terus di kuadrat gitu kan, ya. Ini nanti bentuknya 25X. Jadi tidak bisa menggunakan trik ini. Karena A nggak sama dengan yang ini. Oke, saya kasih yang ini tetap 1 aja biar bisa. Nah, ini X plus 1 ya. 5X min 11. Supaya ini bisa muncul min, berarti ini harus saya jadikan min gini kan ya, nyambung. Yang ini kalau masuk kan jadi seperti ini. Supaya jadi bentuk akar, maka saya akarkan terus saya kuadratkan supaya ekuivalen dengan yang atas. Sudah. Sama dengan limit X mendekati tak hingga, yang ini tetap. Nah, ini kalau bentuk kuadrat dikuadratkan kan jadi minnya hilangan ya. 2 kali ini jadi plus 2X plus 1. Nah, ini karena ini 1 sama dengan yang di sini dan ini negatif, jadi supaya bisa pakai trik yang ini ya, B min Q per 2 akar A ini, maka ini harus min. Maka saya paksa jadi bentuk min supaya bisa pakai triknya ya, sama dengan 5 min 2 per 2 akar 1 A-nya. Berarti langsung 3 per 2 seperti itu, jadi biar cepat. Oke, jadi kalau yang seperti ini bisa pakai trik. Kalau pangkatnya selain 2 harus dikali akar sekawan gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.